Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk tetap beraktivitas melaksanakan perkuliahan dengan sistem daring. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc dalam mata kuliah analisis survival. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai product limits estimates of the survivorship function. Pada kesempatan ini juga kita ditemani oleh rekan-rekan mahasiswa program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara bagaimana cara mendapatkan nilai survivorship function jika dalam suatu data tersebut tercampur antara data sensor dan data tidak sensor. Pada pertemuan terakhir kita sudah lihat bagaimana suatu teknik untuk mendapatkan survivorship function, mendapatkan probability density function, mendapatkan hazard function jika seluruh datanya adalah data tidak sensor. Dan kita belum mendapatkan jawaban bagaimana jikanya terdapat campuran antara data sensor dan tak sensor untuk tujuan menghitung survivorship function. Nah, dalam teori, dalam buku yang saya berikan teorinya, terutama pada bab 4, jadi saudara lihat nanti bab 4, di situ ada yang disebut dengan product limit. Nah, kita lihat teori menyatakan bahwa jika diberikan semua data pasien itu adalah mati katanya. Jadi kalau kita lihat teori katanya bahwa pertama katanya untuk kasus yang sederhana di mana semua pasien tersebut itu mati. Artinya di sini bahwa survival time exact datanya itu yang jelas adalah diketahui dan dipastikan seluruh datanya itu adalah data tidak sensor. Kenapa saya sebut tidak sensor? Karena where all the patients are observed to death. Artinya bahwa semua pasien itu mati dan ini merupakan suatu ciri-ciri data tidak sensor. Nah, katanya misalkan diberikan waktu survival T1 hingga Tn, di mana diurutkan dari kecil ke besar in ascending order, such that T1 kecil dari T2, kecil dari Tn, diurutkan dari kecil terbesar katanya. Dan jika ini terjadi, maka survivorship function itu adalah N dikurang I per N, di mana I itu adalah ranking data. Ingat, I adalah ranking data. Data yang telah diurutkan dari kecil ke besar, maka I adalah ranking data. Jadi data terkecil itu berranking 1 dan diikuti dua yang seterusnya, yang terkecil dan seterusnya hingga terbesar. Jadi rankingnya dimulai dari 1, 2 dan seterusnya. Oke, ranking 1 untuk yang terkecil, ranking 2 yang terkecil, ranking 3 terkecil dan seterusnya. Nah, sekarang katanya begini. Nah, sekarang jika terdapat data kembar, if two or more TI are equal tight observation, data kembar, maka yang digunakan the largest E values is used. Jadi artinya jika seluruh datanya itu data tidak sensor, maka kita lalui proses pengurutan dari kecil ke besar.
Lalu data yang terkecil itu memiliki ranking 1, 2 terkecil itu ranking 2, dan seterusnya hingga rankingnya ke N. Dan jika dalam teorinya terdapat nanti data yang kembar, maka katanya adalah tentu I yang digunakan adalah I yang terbesar. Nah, kalau kita lihat teori ini sebenarnya telah kita bahas sebelumnya pada teori sebelum-sebelumnya. Jika seluruhnya datanya itu data tidak sensor, maka survivorship function atau ST dapat dicari dengan menggunakan jumlah pasien yang hidup lebih lama dari T dibagi dengan jumlah total pasien. Itu menurut teori yang sebelumnya. Nah, jika teori ini disimpelkan lagi, disederhanakan lagi, artinya data itu diurutkan dari kecil ke besar, lalu diberikan data ranking, maka ST itu menjadi N kurang I per N. Jadi kalau kita lihat survivorship function-nya berubah menjadi N kurang I per N. Dengan catatan bahwa seluruhnya where all the patient are observed to death. Artinya seluruh datanya itu harus data tidak sensor dan data itu diurut in ascending order. Data itu diurut dari kecil ke besar. Maka survivorship function cukup dengan N kurang I per N. N jumlah data, I ranking data. Dan jika terdapat data kembar, if two or more, jika 2 atau lebih itu datanya kembar, tight observation, maka untuk mengambil satu nilai ST, maka gunakanlah I yang terbesar. The largest I value is used. Jadi kalau kita lihat, tentu kita akan melihat contoh gitu. Bagaimana yang dimaksudkan contoh menghitung survivorship function jika datanya itu seluruhnya data tidak sensor yang diterangkan oleh teori yang barusan kita bahas. Jadi kita urutkan, kita dapatkan ranking, lalu jika ada data yang kembar, kita gunakan data I yang terbesar. Jadi kalau kita lihat misalnya yang dikatakan data besar itu jika data kedua, data ketiga, data keempat itu sama, maka I yang digunakan adalah I4. Maka N kurang 4 per N. Di mana nilai survivorship function untuk T2, survivorship function untuk T3, survivorship function itu nilainya sama dengan mengambil I yang terbesar adalah I4. Dan selalu dikatakan bahwa untuk survivorship function mula-mula itu adalah 1. Kita sudah tahu jawabannya karena pada saat mula-mula pasien masuk ke rumah sakit memang dalam keadaan hidup dan memang belum dilakukan apa-apa. Makanya survivorship function untuk waktu mula-mula itu adalah 1. Dan terus berjalan waktu dia akan menuju ke nilai 0. Nah, kita akan lihat seperti apa contoh praktek ya, dalam menggunakan teori yang berikut ini. Jadi kalau kita lihat teorinya ini masih bercerita bagaimana seluruh datanya itu adalah data tidak sensor. Belum lagi tercampur antara data sensor dan tidak sensor. Jika tercampur nantinya kita akan lihat bagaimana prakteknya. Oke, kita lihat misalnya sebagai berikut. Nah, ini contoh misalnya diberikan 10 pasien penyakit kanker. Jadi datanya itu data survival times 4, 5, 6. Coba saudara lihat, data ini telah disusun dari kecil ke besar. Ini yang dikatakan ranking dengan mengurutkan 1 sampai 10. Dan di sini kita lihat ada beberapa data yang sama, ada 8, 8, 8, 10, 10. Nah, kita lihat yang pertama misalnya. Untuk data ST yang pertama adalah kita menggunakan rumus N kurang I per N.
N-nya 10, I-nya 1, dibagi dengan N10. Sama. Ini yang kedua, N kurang I. 10 kurang I. I-nya 2. Maka 8/10. Nah, di sini kita lihat yang paling menarik itu adalah ada kesamaan data di sini 0,4, 0,4, 0,4. Di sini kita lihat data yang keempat, data yang kelima, data yang keenam ada. Nah, karena data yang keempat, data yang kelima, data yang keenam sama, maka I yang digunakan adalah I yang terbesar. Apa I yang terbesar adalah 6. Maka rumusnya adalah N kurang I per N, maka 10 kurang 6/10. Ingat, I yang digunakan adalah I yang terbesar dari data yang sama. Begitu juga dengan 10-10, kita lihat ada ranking 7-nya dan ranking 8, maka I yang digunakan adalah 8. Maka tidak heran nilainya di sini sama, yaitu 10 dikurang 8 bagi 10 dan seterusnya. Oke, jadi kalau kita lihat, ini merupakan suatu ringkasan dari teori sebelumnya bahwa kalau teori sebelumnya mengatakan survivorship function untuk data tunggal jika seluruhnya tidak sensor adalah jumlah pasien hidup yang lebih lama dari T dibagi dengan jumlah total. Nah, pada teori ini diperinci kembali dengan menggunakan melibatkan yang pertama sekali data itu dipastikan seluruhnya data tidak sensor, yang berikutnya dipastikan kita telah mengurutkan dari kecil dan ke besar. Ingat tadi kita telah urutkan, dalam contoh itu telah diurutkan dari kecil dan ke besar. Jika kita cek data itu ada yang kembar, maka survivorship function yang diinginkan adalah survivorship function yang diperoleh dari nilai I yang terbesar. Jadi kalau begitu, di sini merupakan suatu kemudahan tentunya daripada teori yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa hal yang menarik yang diberikan pada teori ini adalah terutama sekali dalam menghitung median. Di teori sebelumnya kita belum melihat bagaimana teknik yang baik menghitung median. Sekarang kita akan menghitung median. Ingat median ciri-cirinya data tadi telah diurutkan. Tadi kita telah urutkan. Dan nilai median itu adalah nilai tengah data. Ingat, menurut teori klasik, statistik deskriptif biasa, median adalah nilai tengah data. Kalau nilai tengah data tentu mengakibatkan nilai survivorship function yang setengah. Jadi ada 3 cara diterapkan dalam buku ini. Yang pertama menggunakan survivorship curve, kurva survivorship function, dan ini digunakan dia sebut dengan yang 41B smooth curve. Oke, kita lihat di sini survivorship function dan ini menggunakan smooth curve, kurva yang lebih smooth, dan ini menggunakan cara interpolasi. Jadi kalau kita lihat cara menggambarkan survivorship function semua sudah kita kasih tahu bahwa sumbu T itu adalah data survival dan sumbu Y itu adalah nilai survivorship function yang telah dicari. Jadi nilainya ini kalau disebut dengan survivor curve, survivorship curve, survivorship function curve, atau kurva fungsi survival selalu berbentuk tangga. Tapi kalau dibuat seperti smooth curve itu maksudnya grafik seperti biasa saja. Tidak usah menggunakan gaya grafik tangga seperti survivorship function curve. Jadi cara teknisnya hampir sama, ambil nilai 0,5 untuk menentukan median. Kenapa nilai 0,5? Karena nilai median adalah nilai setengah data. Maka nilai setengah datanya itu ini dia mati bernilai kira-kira 8. Jadi kalau menggunakan katanya function ST untuk gambar 4
1A menggunakan survivorship curve katanya, survivorship function curve, kurva survivorship function, ambil nilai 0,5, tarik garis, maka dia akan bernilai 8. Sedangkan kalau menggunakan smooth curve, kurva biasa, maksudnya kurva biasa itu kita menggambar seperti biasa saja. Sumbu X-nya tetap survival times, waktu survival yang diberikan, sedangkan sumbu Y-nya ini adalah survivorship function yang dicari pada tabel tadi, maka tetap mengambil nilai 0,5, tarik garis ke bawah kira-kira 7,6. Oke. Nah, ada katanya yang lebih akurat. More accurate estimate can be obtained using the linear interpolation. Jadi ada 3 yang dia garis bawahi dalam menghitung median. Yang pertama dia gunakan survivorship function curve. Yang kedua dia smooth curve. Yang ketiga adalah menggunakan interpolasi linear. Nah, bagaimana cara interpolasi linear? Tentu nilainya itu nilai yang mengapit nilai median. Jadi nilai median itu 0,5, itu diapit oleh dua nilai 0,7 dan 0,4. Di sini tentu nilai M itu juga diapit oleh dua nilai yang menghasilkan nilai 0,7 untuk T6 dan nilai T8 itu bernilai 0,4. Nah, yang disebut dengan interpolasi, linear interpolasi, tentu di sini 8 kurang 6 sama dengan 0,4 kurang 0,7. Ambil salah satunya 8 kurang M sama dengan 8 kurang M dibagi dengan 0,4 kurang 0,5. Jadi ini cara interpolasi. Ingat, interpolasi mengambil data di antara nilai. Ingat, di antara nilai median itu 0,5, di antaranya ada 0,7, 0,4, yang mengakibatkan 0,7 itu T6, dan yang mengakibatkan nilai 0,4 itu T8. Berarti 8 kurang 6 sama dengan 0,4 kurang 0,7, dan 8 kurang M sama dengan 8. Saya ulangi, maka mencari M ini adalah tentu 8 per 6, 8 kurang 6 dibagi dengan 0,4 kurang 0,7 sama dengan 8 kurang M dibagi dengan 0,4 kurang 0,5. Ini disebut dengan linear interpolation. Jadi M-nya lebih akurat, kira-kira kalau seperti ini persamaannya, ini persamaan ica-ica, itu dapat digunakan aljabar biasa 7,3 bulan. Jadi hasilnya berbeda-beda menggunakan survivorship function curve atau berbentuk fungsi tangga yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Ada menggunakan dengan smooth curve, kurva biasa, dan ada menggunakan linear interpolation. Isu yang paling diingat adalah munculnya nilai 0,5 karena nilai median itu adalah nilai di tengah data atau nilai suatu fungsi yang di tengah, nilai mengakibatkan nilai fungsi tersebut menjadi 0,5. Jadi kalau kita lihat ketiga-tiganya, terserah nanti bagaimana cara menghitungnya, mau menggunakan linear interpolation, menggunakan survivorship function curve, menggunakan smooth curve. Oke, kita sudah lihat bagaimana teori-teori yang digunakan untuk mendapatkan survivorship function, untuk mendapatkan median survivorship function itu memang telah kita dibahas secara mudah sekali dalam buku. Selalu saya menegaskan bahwa selalu perhatikan buku dengan baik, selalu baca buku karena ada teori yang kita bahas ini adalah teori-teori yang di dalam buku. Karena saya sifatnya lebih senang untuk membedah buku, memberikan pengetahuan kepada Anda, sehingga suatu saat nanti saudara bisa mengulang-ulang buku tersebut,
sehingga dapat menjadi pemahaman atau suatu modal bagi Anda ketika disuruh mengajar dengan menggunakan bahan bacaan yang sama. Oke, kita lihat katanya. Nah, di sini bedanya. If some of patient are still alive at the end of the study. Nah, ini dia yang kita sebut kemarin data sensor. Ingat, data sensor terjadi ada dua, ketika masih hidup di akhir kajian, yang kedua hilang di tengah jalan. Atau kadang-kadang disebut juga dia mati tanpa disebabkan oleh penyakit yang tertentu tersebut, mati secara tiba-tiba. Itu adalah ciri-ciri terjadinya data sensor. Oke, kita lihat. If some of the patient are still alive at the end of the study, a different methods of estimating survivorship function, such as PL estimate by Kaplan-Meier pada tahun 1958 is required. Nah, ini yang saya sebut di awal, bahwa kita akan menggunakan product limit. PL maksudnya product limit. Product limit ini merupakan suatu teori yang dapat kita hitung survivorship function atau ST, yang selalu kita sebut ST itu, jika data tersebut tercampur antara data sensor dan tak sensor. Katanya diperkenalkan oleh Kaplan-Meier tahun 1958. 1958 saya belum lahir, seperti apa 1958. Tapi karena belum ada yang menyanggah teori ini, ya pakai terus. Karena disitulah sifatnya relatif ilmu. Sebelum ada yang menyalahkan, ya benar. Seperti dulu Pluto itu planet yang terjauh, sekarang ternyata bukan. Jadi konsepnya sederhana saja. Ya, kenapa harus kita tidak pelajari? Kita pelajari. Oke. Nah, ini dia yang paling penting. Nah, ini dia. Yang paling penting dalam produk limit teori yang diperkenalkan oleh Kaplan-Meier ini, katanya ada 5 kolom tabel nanti yang harus kita perhatikan. Katanya gini, in practice, the PL estimates can be calculated by constructing a table with 5 columns following the outline below. Katanya ada 5 kolom tabel yang harus diperhatikan, yang akan memudahkan saudara untuk menghitung survivorship function. Apa-apa saja dia? Pertama katanya, column 1 contains all the survival times, both censored and uncensored, in order from smallest to the largest. Affix a plus sign to the censored observation. If censored observation has the same value as an uncensored observation, the latter should appear first. Nah, ada beberapa bahasa atau kata kunci yang sangat menarik pada kolom 1 ini. Ingat tadi ada 5 kolom yang harus Anda perhatikan. Katanya kolom ke-1 ini berisikan campuran antara data sensor dan tak sensor yang telah diurutkan dari kecil ke besar. Berikan tanda plus untuk data sensor. Nah, itu kan banyak informasinya kolom 1. Yang pertama katanya, dalam kolom 1 itu untuk menentukan survivorship function dengan menggunakan teknik product limits, katanya kolom ke-1 itu katanya berisikan campuran antara data sensor dan tak sensor. Itu yang pertama. Harus diurutkan dari kecil ke besar dan berikan tanda plus untuk data sensor. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting itu ini. If sensor observation has the same value as an uncensored observation,
the letter should appear first. Jadi maksudnya ini kalau kita terjemahkan biasa dengan menggunakan kamus agak aneh. Tapi kita harus memahami secara konteksnya begini. Kalau terdapat data yang sama antara sensor dan tak sensor, maksudnya kalau ada data 8 dan ada 8 plus gitu. Datanya sama, cuman yang satu dia sensor, yang satu dia tidak sensor katanya. Katanya letakkan yang pertama itu the letter should appear first katanya. Yang terakhir muncul pertama. Maksud yang terakhir muncul pertama itu apa nih Maca? Yang antara sensor dan unsensor ini kan yang terakhir itu kan unsensor. Maka katanya letakkan unsensor yang pertama. Jadi kalau begitu, kalau ada data yang mirip tetapi berbeda tanda, yang satu tidak pakai plus, yang satu pakai plus, maka tulislah pertama yang tidak pakai plus. Atau tulislah yang pertama itu data yang tidak sensor. Oke. Jadi kesimpulannya untuk memahami kolom ke-1 ingat yang pertama data itu kolom pertama itu merupakan campuran antara sensor dan tak sensor. Yang kedua diurutkan dari kecil yang ke besar. Yang ketiga katanya beri tanda plus untuk data sensor. Yang keempat yang paling penting yang perlu saudara perhatikan adalah jika data itu sama tetapi berbeda tanda. Maksudnya jika yang satu itu sensor atau menggunakan tanda plus dan yang satu tidak sensor atau unsensor yang tidak memakai tanda plus, dahulukan menulis yang tidak pakai tanda plus atau dahulukan menulis data unsensor. Oke, itu dia. Nah, kolom kedua. The second column labels I. Jadi kolom kedua itu dinotasikan atau diberi tanda I consists of the corresponding rank of each observation in column 1. Jadi setelah kolom ke-1 saudara urutkan dengan beberapa teknik tadi saya katakan, lalu kolom keduanya beri label I kolom kedua. Apa label I? Ranking 1 sampai yang ke besar. 1 dari ranking 1 sampai seterusnya. Oke. Nah, the third column labels R. Jadi berikan notasi atau ditandai kolom ketiga itu dengan R hanya untuk data uncensored saja. Ini dia. Jadi kalau gitu label kolom ketiga itu R. R itu isinya katanya hanyalah ranking dari data yang uncensored. Jadi kalau kolom kedua I itu seluruh ranking, kolom ketiga R itu hanya untuk ranking data yang tidak sensor. Yang keempat katanya hitunglah nilai N kurang R per N kurang R tambah 1 atau PI untuk setiap data unsensor. Jadi sekali lagi nilai kolom keempat itu adalah nilai kolom yang berisikan nilai N kurang R. Ingat N untuk seluruh data. R tadi adalah kolom ketiga dibagi dengan N kurang R tambah 1 atau notasinya disingkat yang rumus ini dinotasikan dengan PI. Hanya khusus untuk uncensored saja. Dan kolom kelima inilah yang disebut dengan ST merupakan product all value. Perkalian seluruh nilai N kurang R bagi N kurang R tambah 1 up to. Artinya up to itu yang berurutan. Jadi kalau dia yang kedua, 1, 2. Jadi kalau pada yang ketiga, 3 kali 2 kali 1. Begitu seterusnya, up to.
Jadi dia ke atas. Oke? Nanti kita jelaskan contohnya. Oke? Up to and including T. Jadi kalau T-nya pertama, ya itu tadi nilai yang pertama ini aja. Tapi kalau untuk yang kedua, nilai yang kedua kali up to di atasnya. Nah, itu dia. If some uncensored observation arise, the smallest ST should be used. Nah, ini dia tadi. Kalau tadi, teori tadi, kalau seluruhnya datanya data tidak sensor, maka kalau ada yang sama, ambil I yang terbesar. Kalau sekarang, kalau ada yang sama katanya, ST-nya itu yang terkecil. Oke, hampir-hampir sama aja lah. Karena I yang terbesar akan mengakibatkan ST yang terkecil. Oke, kita coba praktekkan contoh soal ini bagaimana. Kita akan lihat satu-satu bagaimana nilai per kolom yang diberikan. Karena ini sangat penting. Membahas 5 kolom yang diberikan oleh teknik produk limit yang baru kita bahas adalah kunci sukses saudara dapat menghasilkan suatu teknik yang disebut dengan produk limit. Suatu teknik yang menghitung survivorship function jika tercampur antara data sensor dan tidak sensor. Kita akan lihat contohnya. Ini dia. Oke, kita lihat contoh. Contohnya sederhana katanya. Katanya diberikan beberapa data 10 pasien penyakit tumor katanya. 6 pasien itu mati. Katanya mati, 1 pasien itu hilang. Oke, dan 3 pasien itu masih hidup pada akhir penelitian. Oke, jadi kalau kita lihat datanya, ada beberapa data yang diberikan di sini, telah kita urutkan dari ingat, ada 5 kolom, 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom. Kolom pertama ingat ciri-cirinya, tercampur antara data sensor dan tak sensor. Jadi saudara lihat di sini ada data plus, ada dan tidak plus, di mana data plus sensor dan tidak plus, yang tidak pakai plus unsensor. Urutkan kecil ke besar. Jika terdapat yang sama seperti 10 dan 10 plus sama, maka katanya dahulukan penulisan yang unsensor. Oke, nah ini jelas ya. Jadi kolom ke-1 jelas isinya. Udah kita bahas dengan secara mudah sekali. Berikan ranking. Ingat kolom kedua katanya label I 1 sampai 10. Kolom ketiga ingat hanya data yang unsensor. Jadi data-data yang strip ini itu tidak kita pakai. Kenapa data strip? Karena ini data sensor. Contoh seperti 8 plus pada kolom ketiga dia tidak digunakan. Oke, kolom ketiga tidak digunakan. Jadi nampak beda antara kolom kedua dan kolom ketiga. Kolom keempat hitung N kurang R dibagi dengan N kurang R tambah 1. Hanya untuk data tidak sensor. Jadi kalau kita lihat yang pertama N kurang R. N-nya 10 kurang 1, 9. Dibagi dengan 10 kurang 1 tambah 1, 9/10. Terus ke bawah N kurang R. N-nya 10, R-nya 4, berarti 6. Dibagi dengan 10 kurang 6 tambah 1, 7. 10 kurang 4 tambah 1. 10 kurang 4, 6. 6 tambah 1, 6/7. Di bawahnya 5/6. Kenapa 5/6? R-nya 5. Berarti 10 kurang 5, 5. Oke. Di bawahnya kenapa 6? 10 kurang 5. Ingat R5 tambah 1, 6. Dan seterusnya. Di bawahnya pasti 0. Oke. Nah sekarang yang disebut dengan nilai survivorship function tadi pada kolom kelima. Katanya apa? Kalau yang pertama tetap 9/10.
Yang kedua, 6/5 kali ke atasnya, up to 6/5 kali 9/10. Makanya di sini 9/10 kali 6/5 terserah lah mau 6/5 kali 9/10. Yang di bawahnya begitu juga up to 5/6 kali 6/7 kali dengan 9/10. Yang keempat gitu juga 3/4 kali 5/6 kali 6/7 kali 9/10 ke atasnya. Yang di bawah begitu juga setengah kali dengan berapa nih? Kali dengan 3/4 kali 5/6 kali 6/7 kali 9/10 dan seterusnya. Inilah yang disebut sebagai nilai dari survivorship function. Inilah merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung survivorship function jika tercampur antara data sensor dan tak sensor. Nah, kalau kita lihat ada data yang sama, 6,5 katanya gunakanlah ST yang terkecil. Maka yang digunakan adalah 0,643. Jadi untuk menyatakan nilai S6,5 seperti yang dalam bawah ini, S0,643 is used as S6,5. Jadi nilai survivorship function untuk T6,5 adalah 0,643. Karena 0,43 adalah yang terkecil jika dibandingkan dengan 0,771. Wah, sangat mudah ternyata. Jadi kita telah menjawab satu lagi persoalan. Kalau tercampur antara sensor dan tak sensor, ternyata survivorship function-nya hanya dapat digunakan dengan menggunakan salah satu tekniknya adalah product limit. Oke, jadi kalau begitu memang membedah buku yang kita telah share dalam grup memang merupakan suatu cara pembelajaran yang mempunyai manfaat ganda saya rasa. Di satu sisi saudara jika tak paham bisa melihat buku, dan sisi lain jika membaca buku tak paham saudara bisa melihat video. Maka itu merupakan salah satu tujuan dari kenapa saya lebih senang menyebut perkuliahan kita ini adalah membedah buku. Jadi yang saya berikan merupakan suatu nilai, hasil dari bedah buku yang saya gunakan. Nah ini sama, ini survivorship function tadi. Ini gambar dari survivorship function dari data yang telah kita bahas menggunakan teknik product limit. Tetap dia menggunakan step function, fungsi tangga. Oke, jadi kalau begitu tidak ada yang menjadi kesulitan saya rasa, masih dalam suatu teknik-teknik yang wajar dalam membahas perkuliahan survivorship function. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa survivorship function nanti jangan kaget kita selalu bercerita kematian. Karena memang definisi dari survival times adalah mempunyai definisi yang dimulai dari diberinya suatu penanganan terhadap penyakit, obatkah, apakah, sehingga pasien tersebut mati. Nah, kita akan lihat teori berikutnya, variance of the PL estimate. Jadi kalau kita lihat, untuk mendapatkan variasi dari produk limit dalam mengestimasi survivorship function, rumusnya yaitu sederhana saja, ST kuadrat dikali sigma R 1 per N kurang R dikali dengan N kurang R tambah 1. Nah, R ini perhatikan, R maksudnya adalah nilai suatu nilai kolom ketiga. Jadi kalau kita lihat nih kolom ketiga ini teori yang tadi kita bahas. Ini adalah kolom ke-1, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima.
Jadi ketika kita ingin mendapatkan variasi S ke-10, oke, survivorship function yang waktu survival time-nya 10, maka yang menjadi R itu adalah dimulai dari 7 sampai ke atasnya 7, 5, 4, 1. Jadi kalau begitu rumusnya tentu yang kenapa R ini tentu dari 7 sampai 5, 4, 1. Jadi ini dimaksud dengan sigma R yang ada pada notasi rumus. Jadi ST-nya ini adalah ST atau survivorship function pada waktu survival yang ditanya, karena ya waktu yang ditanya itu adalah variasi survivorship function 10, tentu you cari survivorship function yang ke-10 yaitu 0,482. Makanya di sini 0,482. 1/9 kali 10. Kenapa 9? Karena ada dimulai dari 1. 1/10 kurang 1, 9 dikali dengan 10 kurang 1 tambah 1. Maka di sini 1/9 kali 10. Ditambah, kenapa 6? Karena yang kedua R-nya 4. Maka 1/10 kurang 4 dikali dengan 10 kurang 4 tambah 1. Makanya di sini 6 kali 7. Dan seterusnya, R-nya berapa lagi? R-nya 5. Berarti 1/10 kurang 5. Berarti 5 di sini. 6-nya kali 10 kurang 5 tambah 1. Berarti 6. Dan seterusnya. Tergantung R-nya ini pada variasi survivorship function yang diinginkan. Karena pada soal yang diinginkan pada survivorship function untuk survival times atau untuk waktu survival 10, maka tentu di sini yang kita ambil adalah survivorship function 10 dengan R bergerak dari 1, 4, 5, 7. Oke. Dengan nilai ST atau survivorship function sesuai dengan survivor variasi yang ingin dicari. Oke. Sangat mudah sekali. Jadi kalau begitu semua tergantung kepada produk limit. Sekali lagi, pastikan saudara mengenal produk limit dengan baik. Karena dalam produk limit banyak yang bisa dihitung. Menghitung survivorship function, menghitung variasi survivorship function, dan ada satu lagi yang bisa dihitung dalam produk limit itu adalah rata-rata survivorship function. Nah, ini yang terakhir untuk bahasan kali ini. Kita akan lihat satu lagi yang bisa dihitung dari produk limit adalah rata-rata survivorship function. Jadi kalau tadi kita telah menghitung survivorship function, variasi survivorship function, dan yang terakhir adalah rata-rata. Nah, rata-rata survivorship function dicari dengan menggunakan integral 0 sampai T survivorship function. Nah, ingat waktu kita belajar kalkulus, integral dengan menggunakan direct Riemann adalah merupakan partisi dari suatu luas wilayah yang diiris kecil-kecil sehingga membentuk beberapa persegi panjang. Sehingga jangan heran nanti kita akan menggunakan rumus jumlah beberapa persegi panjang. Jadi ada alasnya ST, tingginya selisih waktu survival. Salah. Tingginya survivorship function dan alasnya adalah selisih waktu survivalnya. Jadi kalau ditanya orang kenapa rumus integral bisa seperti ini, ya kita tahu bahwa integral itu merupakan proses Riemann, di mana suatu luas partisi itu diiris kecil-kecil menjadi beberapa persegi panjang. Begitu juga
hal konsep seperti ini digunakan untuk menghitung rata-rata survivorship function. Jadi rata-rata survivorship function ini merupakan persegi panjang dengan tingginya adalah survivorship function itu yang pada sumbu Y dan alasnya adalah selisih antara waktu survivorship atau waktu survival yang diberikan. Jadi kalau kita lihat yang pertama itu pasti 1, makanya di sini muncul 1 dengan waktu pertama T1 kurang T0, T1 dia. Oke, jadi kalau kita lihat 1 kali dengan 3 itu apa? Waktu yang pertama. Oke, ditambah dengan 0,9, 6,5 kurang 3, 6,5 ini apa? Waktu survivorship. Kurang dengan yang di bawahnya. Jadi T2 kurang T1, terusnya T2, T3 kurang T2, dan seterusnya. Data kita hanya tergantung kepada data yang tidak sensor. Jadi perhatikan nilai M yang dimaksud di sini. Pertama sekali keluarkan saja dulu data yang waktunya yang data tidak sensor. Tadi kita tahu data kita yang tidak sensor itu ada 3, 6,5, 6,5, 10, dan seterusnya. Ini data 1, data 2, data 3, dan data ke-6. Karena M itu ada 6. Kenapa 6? Ada cuma 6 data yang tidak sensor. Jadi untuk memahami nilai-nilai 0,9 dari mana, 0,643 dari mana, tetap awalnya adalah suatu produk limit. Jadi sekali lagi saya menyarankan dalam menentukan produk limit, saudara harus hati-hati. Ada beberapa petunjuk dalam 5 tabel atau 5 kolom yang diberikan. Jangan lupa bahwa jika ada ST yang sama, maka gunakan ST yang terkecil. Sehingga nilai suatu variasinya dapat kita cari dengan baik, nilai rata-rata survivorship function dapat kita cari dengan baik. Sehingga nilai-nilai seperti ini tidak rumit bagi kita untuk membahasnya. Diawali dengan rata-rata itu integral dari survivorship function, di mana integral itu merupakan proses Riemann. Proses Riemann itu mempartisi suatu daerah menjadi persegi panjang sampai ke N, sampai ke Taiga. Dalam konsep ini tentu kita tergantung kepada data-data tidak sensor. Ingat, kita hanya mengeluarkan data yang tidak sensor, telah kita urutkan dari kecil dan ke besar, dan pastikan M itu adalah uncensored observation. Jadi, if there are M uncensored observation, and Tm the largest observation of all N observation. Tm itu yang terbesar. Berapa yang terbesar tadi? 15. Oke. Maka rata-rata dari survival times dapat kita hitung dengan sangat baik sekali. Oke, saya rasa pertemuan kali ini sangat menarik. Kita telah membedah beberapa hasil dari temuan yang di buku yang telah kita lakukan. Kita telah dapat melakukan dengan baik sekali. Makanya saya selalu menyatakan bahwa jangan terlalu loyo, oke, jangan terlalu loyo dengan keadaan seperti ini. Memang kita diharuskan selalu membaca buku. Jadi pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah analisis survival ini, kita telah lihat beberapa tingkatan dari awal. Kita sangat enjoy sekali. Terus kita memasuki beberapa perkuliahan survival ini sehingga kita telah sampai kepada beberapa pertemuan yang menarik. Saya rasa telah kita jalani beberapa proses perkuliahan ini dengan sangat baik sekali. Jadi apapun nanti yang kesulitan yang dapat saudara hadapi,
Solusinya ada dua. Yang pertama, pastikan saudara memiliki buku yang telah saya share. Yang kedua tentunya adalah dengan mengulang-ulang video yang telah kita bahas. Nah, selalu saya menyampaikan motivasi bahwa perkuliahan daring ini kita tidak tahu sampai kapan pastinya terakhirnya, tetapi saya bisa memastikan bahwa proses perkuliahan kita tidak akan pernah berhenti, dan kita yakinkan bahwa proses perkuliahan ini akan sama mutu dan muatannya seperti perkuliahan-perkuliahan biasanya. Kita akan coba terus untuk melakukan beberapa perbaikan tentunya untuk menjadikan perkuliahan-perkuliahan kita semakin menarik tentunya. Terakhir saya ingin mengucapkan selalu bersemangat, selalu patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, tentunya dengan selalu memakai masker. Kalau mau keluar juga pastikan yang penting-penting saja, cuci tangan selalu dan jaga jarak. Terima kasih, saya rasa cukup pertemuan kita dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.